Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Faidah. Pernahkah Anda berpikir bahwa tidak semua istri Nabi adalah wanita yang setia dan taat kepada suaminya? Dalam sejarah Islam, ada kisah mengejutkan tentang dua istri Nabi yang justru durhaka kepada suaminya, meskipun mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mereka bukan hanya sekedar cerita, tapi menjadi peringatan besar bagi kita semua. Siapa mereka dan bagaimana pelajaran dari pembangkangan mereka bisa menjadi cerminan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Mari kita mulai dengan mengulas lebih dalam mengenai kisah istri Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam yang terkenal dengan perjuangannya berdakwah selama ratusan tahun menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah penolakan dari istrinya sendiri. Istri Nabi Nuh alaihi salam yang seharusnya menjadi pendukung utama dalam dakwah malah berpihak pada kaum yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Menurut para mufassirin dalam buku Istri-Istri Para Nabi, karya Ahmad Khalil Jam'ah, istri Nabi Nuh bernama Walighah. Saat Nabi Nuh mulai berdakwah, Walighah mengikuti kaum yang menolak ajakan untuk beriman kepada Allah. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku, ucap Walighah ketika diajak untuk meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Tidak hanya menolak ajaran Nabi Nuh, Walighah juga mempengaruhi anaknya yang bernama Kan'an untuk tidak mendengarkan ajakan ayahnya. Walighah berkata, wahai anakku, jangan engkau dengarkan dia, Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tidak menyerah. Beliau terus melakukan dakwahnya selama ratusan tahun serta selalu mengajak Waliyah untuk berpaling dari berhala dan menyembah Allah. Meskipun tinggal bersama Nabi yang setia dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri Nabi Nuh alaihi salam tetap saja menolak kebenaran. Bahkan ketika banjir besar yang menjadi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, ia memilih untuk tidak menaiki bahtera yang dibuat Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini kembali dikuatkan dalam Quran Surat Hud ayat 43, di mana anak Nabi Nuh alaihi salam juga memilih untuk tidak mengikuti ayahnya ke dalam bahtera. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh alaihi salam berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Nuh alaihi salam saat itu. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa orang terdekatnya sendiri yang seharusnya menjadi penyokong dalam menyampaikan kebenaran, justru memilih untuk menolak dakwahnya. Azab pun datang dan istri serta anak Nabi Nuh alaihi salam pun ikut binasa. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua bahwa kedekatan atau hubungan tidak bisa menjadi jaminan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan ketaatan adalah kunci utama. Selanjutnya mari kita beralih ke kisah istri Nabi Lut alaihi salam yang tidak kalah menariknya. Nabi Lut alaihi salam diutus untuk berdakwah di tengah kaum Sodom yang terkenal dengan perilaku menyimpangnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk memperbaiki kaum tersebut, tetapi tantangan yang dihadapinya sangatlah besar. Istrinya sendiri justru tidak beriman dan malah mendukung perilaku kaumnya yang rusak moralnya. Dalam Quran Surat Hud ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dialog antara Nabi Lut alaihi salam dan malaikat yang memberi peringatan akan azab yang segera datang. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi Lut alaihi salam untuk tidak membawa istrinya saat mereka keluar dari kota. Istrinya adalah sosok yang diam-diam mendukung kaum Sodom dalam melawan ajaran suaminya. Akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam bentuk gempa bumi, tanah longsor, dan hujan batu yang memusnahkan kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut alaihi salam yang tertinggal dan tidak diizinkan untuk ikut pergi. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasas Al-Anbiya, istri Nabi Lut alaihi salam bernama Walihah. Hal ini mengacu pada keterangan yang berasal dari As-Suhaili. As-Suhaili mengatakan, nama istri Lut adalah Walihah, sedangkan nama istri Nuh adalah Waligah. Ada pendapat lain yang menyebut bahwa istri Nabi Lut alaihi salam bernama Wa'ilah. Kedua kisah ini menyampaikan pesan penting bagi kita semua. Pertama, bahwa iman adalah pilihan pribadi yang tidak bisa diwariskan atau dipaksakan, bahkan di antara keluarga terdekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kisah ini sebagai peringatan, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Kedua, dalam dakwah atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dihadapkan pada ujian yang berat, termasuk mungkin dari orang-orang terdekat kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan adalah jalan yang harus kita tempuh. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kebersamaan atau kedekatan dengan orang saleh seperti para nabi tidak serta-merta menjamin keselamatan. Meskipun mereka hidup bersama Nabi, istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Lut alaihi salam tetap tidak terselamatkan karena kurangnya keimanan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan kita untuk selalu memperkuat iman kita dan tidak terpengaruh oleh ajakan atau pengaruh buruk, meskipun itu datang dari orang yang paling dekat sekalipun. Mari kita renungkan bersama pesan besar dari kisah ini. Apakah kita sudah menjadikan iman sebagai pondasi utama dalam kehidupan? Atau masihkah kita terpengaruh oleh lingkungan atau orang-orang di sekitar kita yang menjauhkan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif dan penuh hikmah lainnya tentang kisah para nabi dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan hanya untuk diceritakan, tetapi menjadi cermin bagi kita semua dalam perjalanan meniti kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.